Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Dewi Nur Prastianingsih, NPM 180 120 1083. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi-strategi lokasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pentingnya strategi terhadap lokasi. Pastinya perusahaan di seluruh dunia menggunakan konsep dan strategi lokasi untuk mengambil keputusan lokasi, karena lokasi memiliki peran yang sangat besar baik dalam biaya tetap maupun biaya variabel. Nah, lokasi sendiri memiliki dampak yang sangat besar pada keseluruhan resiko dan laba perusahaan. Sebagai contoh, bergantung pada produk dan tipe produksi atau jasa ikut berperan. Nah, biaya produksi sendiri dapat memiliki total sebanyak 25% dari harga jual produk. Hal ini menandakan bahwa seperempat dari total pendapatan perusahaan mungkin diperlukan untuk menutup ongkos kirim bahan mentah yang datang dan produk jadi yang keluar. Kemudian biaya lainnya yang mungkin dipengaruhi oleh lokasi meliputi pajak, upah, biaya bahan mentah, dan biaya sewa dan lain-lain. Ketika seluruh biaya dipertimbangkan, lokasi akan mengubah total biaya operasional sebanyak 50%. Nah, pilihan lokasi sendiri meliputi yang pertama yaitu memperluas tempat fasilitas yang sudah ada daripada pindah. Yang kedua yaitu mempertahankan lokasi yang sekarang, tetap menambahkan tempat fasilitas di tempat yang lain, atau yang terakhir menutup tempat fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lainnya. Keputusan lokasi sering bergantung pada tipe bisnis. Untuk keputusan lokasi industri, strategi biasanya adalah meminimalkan biaya, meskipun inovasi dan kreativitas juga sangat penting. Dan tujuan dari strategi lokasi sendiri adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari lokasi bagi perusahaan. Yang kemudian saya akan membahas tentang lokasi dan biaya. Karena lokasi adalah merupakan pendorong biaya dan pendapatan, maka lokasi sering kali memiliki kekuasaan untuk membuat strategi bisnis perusahaan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Nah, memilih lokasi tempat fasilitas menjadi jauh lebih rumit karena adanya globalisasi. Karena globalisasi saat ini telah ikut ambil bagian karena perkembangan ekonomi pasar, komunikasi internasional, perjalanan dan pengiriman yang lebih cepat dan dapat diandalkan, kemudian kemudahan aliran modal antara negara-negara, dan perbedaan yang besar dalam biaya tenaga kerja. Nah, ketika suatu perusahaan memutuskan negara manakah yang terbaik bagi keputusan lokasinya, dia memfokuskan pada kawasan dari negara mana yang dipilih. Ya, perusahaan harus mengambil salah satu lokasi yang sangat sesuai untuk pengiriman dan penerimaan, penetapan wilayah, utilitas, ukuran, dan biaya. Di samping globalisasi, sejumlah faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi diantaranya adalah produktivitas tenaga kerja, nilai tukar mata uang, budaya, penambahan perilaku, dan kedekatan pada pangsa pasar, para pemasok, dan para pesaing. Nah, selanjutnya masuk pada produktivitas tenaga kerja. Ketika memutuskan suatu lokasi, manajemen akan tergoda dengan area yang memiliki tingkat upah yang rendah. Namun, tingkat upah tidak dapat dipertimbangkan oleh mereka sendiri. Manajemen harus mempertimbangkan pula produktivitasnya. Nah, produktivitas sendiri dapat diukur dengan perbandingan biaya tenaga kerja per hari dibagi dengan produksi atau unit per hari, dan
dapat dihasilkan biaya tenaga kerja per unit. Nah, pekerja dengan pelatihan yang buruk, edukasi yang buruk, atau perilaku kerja yang buruk tidak menjadi pembeli yang baik, bahkan dengan upah yang rendah. Dengan hal yang sama, para pekerja yang tidak dapat atau tidak akan selalu mencapai tempat kerja mereka tidak baik bagi organisasi tersebut, bahkan dengan upah yang rendah. Selanjutnya masuk pada nilai tukar mata uang dan resiko mata uang. Nah, meskipun tingkat upah dan produktivitas akan membuat suatu negara terlihat ekonomis, tetapi nilai tukar mata uang yang tidak menyenangkan akan meniadakan tabungan. Kadangkala perusahaan dapat mengambil keuntungan atas nilai tukar mata uang, khususnya dengan merelokasi dan mengekspor ke negara lain. Namun nilai mata uang asing terus-menerus meningkat dan menurun dalam sebagian besar negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya. Kita dapat membagi lokasi ke dalam dua kategori, yaitu berwujud dan tidak berwujud. Nah, yang pertama yaitu biaya berwujud atau tangible cost adalah biaya-biaya yang mudah diidentifikasi dan diukur secara tepat persis, dan itu meliputi utilitas, tenaga kerja, bahan material, pajak, depresiasi, dan biaya lainnya yang dapat diidentifikasi oleh akuntansi dan manajemen. Contoh lain dari biaya berwujud seperti transportasi bahan mentah, transportasi produk jadi, dan pembangunan situs seluruhnya yang digolongkan ke dalam keseluruhan biaya lokasi. Kemudian biaya tak berwujud atau intangible cost. Biaya yang kurang dapat dihitung kuantitasnya dengan mudah. Mereka meliputi seperti fasilitas transportasi umum, perilaku komunikasi, dan kualitas serta perilaku karyawan yang perspektif. Kemudian masuk ke resiko politik, nilai, dan budaya. Nah, resiko politik dihubungkan dengan perilaku nasional, negara bagian, pemerintah setempat, penetapan wilayah, dan stabilitas pekerjaan. Kemudian nilai dari para pekerja juga berbeda dari satu negara ke negara yang lain, kawasan ke kawasan, dan kota ke kota. Nah, nilai ini dapat mempengaruhi keputusan perusahaan apakah akan membuat penawaran pada para pekerja yang ada jika perusahaan akan relokasi ke lokasi yang baru. Dan yang terakhir adalah budaya. Salah satu tantangan terbesar dalam keputusan operasional global adalah berurusan dengan budaya dari negara lainnya. Variasi budaya dalam ketepatan waktu oleh para pekerja dan pemasok membuat perbedaan dalam produksi dan jadwal pengiriman. Dan hambatan-hambatan lain seperti penyuapan dan bentuk korupsi lainnya pada umumnya juga dapat menciptakan ketidakefisiensi ekonomi, dan seiring dengan permasalahan etika dan hukum dalam arena global. Sebagai hasilnya, manajer operasional menghadapi tantangan yang sangat signifikan ketika membangun rantai pasokan yang efektif lintas budaya. Kemudian kedekatan dengan pangsa pasar. Bagi banyak perusahaan, penempatan lokasi dekat dengan konsumennya adalah hal yang sangat penting, terutama pada perusahaan jasa, misalnya restoran, apotik, dan lain-lainnya. Ya, selanjutnya masuk
pada kedekatan para pemasok. Nah, lokasi perusahaan dekat dengan bahan mentah dan para pemasoknya karena ada beberapa alasan, seperti cepat rusaknya, ya, kemudian biaya transportasi, dan mengenai ukuran dalam ukuran yang besar. Nah, contohnya seperti toko roti, pabrik susu, makanan seperti makanan laut yang harus dibekukan karena berhadapan dengan bahan mentah. Dan alasan tersebut karena bahan mentah yang cepat rusak sehingga mereka seringkali berdekat dengan para pemasok. Ya, kemudian kedekatan dengan para pesaing. Ya, baik perusahaan manufaktur dan jasa, kedua-duanya juga ingin lokasi kadangkala mengejutkan dekat dengan para pesaing. Nah, kecenderungan ini bisa dinamakan dengan pengelompokan atau clustering, karena sering terjadi ketika sumber daya utama ditemukan dalam satu kawasan tersebut. Ya, selanjutnya masuk ke metode mengevaluasi alternatif lokasi. Nah, 4 metode utama yang digunakan untuk memecahkan permasalahan lokasi, yaitu terdapat beberapa metode seperti metode pemeringkatan faktor, analisis biaya volume lokasi, kemudian metode pusat gravitasi, dan yang terakhir adalah model transportasi. Ya, masuk pada metode pemeringkatan faktor. Nah, terdapat banyak faktor baik kuantitatif maupun kualitatif untuk mempertimbangkan dalam pemilihan lokasi. Nah, beberapa faktor seperti ini sangat penting daripada yang lainnya, sehingga para manajer dapat menggunakan pembobotan atau pembobotan untuk membuat proses keputusan lebih objektif. Nah, metode pemeringkatan faktor ini atau biasa disebut faktor rating method terkenal dengan bermacam-macam faktor yang banyak. Metode pemeringkatan faktor sendiri terdapat 6 faktor. Seperti yang pertama, mengembangkan daftar faktor yang relevan, yang kemudian memberikan bobot pada masing-masing faktor untuk mencerminkan pentingnya dalam tujuan perusahaan, kemudian mengembangkan skala untuk tiap-tiap faktor atau memberikan nilai, karena nilai semakin tinggi semakin baik. Kemudian memiliki skor manajemen pada masing-masing lokasi untuk tiap-tiap faktor, yang kemudian menggandakan skor oleh bobot tiap-tiap faktor dan total skor untuk tiap-tiap lokasi. Yang terakhir ada membuat rekomendasi didasarkan pada skor maksimum dan mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif lainnya. Kemudian ada analisis biaya volume lokasi. Analisis biaya volume lokasi atau locational cost volume analysis adalah teknik untuk membuat perbandingan ekonomi dari alternatif lokasi. Nah, dengan mengidentifikasi biaya tetap dan variabel serta menggambar grafiknya untuk masing-masing lokasi, kita dapat menentukan yang manakah yang memberikan biaya terendah. Analisis biaya volume lokasi dapat dilakukan secara matematis atau grafik. Nah, pendekatan grafik sendiri memiliki keuntungan untuk menyediakan kisaran volume atas masing-masing lokasi mana yang lebih disukai. Nah, di analisis biaya volume lokasi terdapat 3 langkah untuk melakukan analisis biaya volume lokasi. Yang pertama yaitu menentukan biaya tetap dan
variabel untuk tiap lokasi, yang kemudian ada memplot biaya untuk tiap-tiap lokasi dengan biaya pada sumbu vertikal dari grafik, dan volume tahunan pada sumbu horizontal. Yang terakhir yaitu memilih lokasi yang memiliki total biaya terendah dan volume produksi yang diharapkan. Yang selanjutnya adalah metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi atau Center of Gravity Method adalah teknik matematika yang digunakan untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirimkan kepada pasar tersebut, dan biaya pengiriman dalam menemukan lokasi terbaik untuk pusat distribusi. Ya, selanjutnya masuk pada model transportasi. Nah, tujuan dari model transportasi sendiri adalah untuk menentukan pola pengiriman terbaik dari beberapa poin penawaran atau sumber daya kepada beberapa poin permintaan atau tujuan. Dengan demikian dapat meminimalkan total produksi dan biaya transportasi. Nah, model transportasi sendiri menemukan solusi yang awalnya layak dan kemudian melakukan perkembangan tahap demi tahap hingga solusi yang optimal bisa tercapai. Kemudian masuk pada strategi lokasi jasa. Nah, sementara itu fokus dalam analisis lokasi sektor industri adalah dalam meminimalisasi biaya. Maka fokus dalam sektor jasa adalah untuk memaksimalkan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh perusahaan manufaktur menemukan bahwa biaya pada pokoknya cenderung bervariasi di antara lokasi. Sementara itu bagi perusahaan jasa menemukan bahwa lokasi seringkali memiliki lebih banyak dampak pada pendapatan daripada biaya. Oleh karenanya bagi perusahaan jasa, lokasi yang spesifik seringkali mempengaruhi pendapatan daripada terhadap biaya. Hal ini berarti bahwa fokus lokasi bagi perusahaan jasa menjadi untuk menentukan volume konsumen dan pendapatan. Kemudian masuk dalam sistem informasi geografis. Nah, sistem informasi geografis merupakan perangkat yang penting untuk membantu perusahaan mencapai suatu keberhasilan dan keputusan analitis dengan mengacu pada lokasi. Sistem informasi geografis menyimpan dan memperlihatkan informasi yang dapat dihubungkan dengan lokasi geografis. Sebagai contoh, para retail, bank yang dengan mengombinasikan populasi, umur, pendapatan, arus lalu lintas, dan kepadatan penduduk ditampilkan secara geografis. Nah, GIS sendiri atau GIS atau Geographic Information System yaitu untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi dengan melaksanakan 5 elemen seperti yang pertama ada area residensial, yang kemudian toko retail, yang ketiga ada pusat budaya dan hiburan, yang keempat ada insiden kejahatan, dan yang terakhir ada opsi transportasi. Nah, hubungan strategi lokasi dengan masa pandemi ini, saya mengambil contoh strategi lokasi bisnis properti dalam menghadapi di masa sulit ini atau di masa pandemi ini. Nah, pastinya
di situasi yang saat ini, di kondisi yang saat ini, para agen properti harus memiliki strategi tersendiri dalam memacu penjualannya. Dan masih ada peluang di tengah kondisi yang tertekan seperti saat ini. Nah, kemungkinan para investor yang menjual aset propertinya untuk atau guna menutupi kebutuhan prioritasnya, karena memang di situasi yang saat ini kehidupan ekonomi bisa dibilang sedang dalam masa yang sulit gitu, dan pastinya para investor menjual aset propertinya untuk mencukupi kebutuhan prioritasnya karena masalah ekonomi yang terjadi. Nah, karena dampak pandemi saat ini, dengan demikian daya beli pasar masih akan tetap ada meskipun tengah dihadapkan pada tantangan yang berat. Namun bagaimanapun kondisinya, agen properti harus tetap bisa meyakinkan konsumen tentang situasi kepanikan, dan bisa meyakinkan konsumen dapat terus dipacu, karena kendala yang terjadi yaitu banyaknya konsumen pastinya membatalkan kunjungan ke lokasi proyek lantaran khawatir terhadap lokasi proyek gitu, karena khawatir juga terhadap penularan virus tersebut yang berujung pada batalnya transaksi properti. Dan pemasaran yang dapat dilakukan yaitu melalui layanan digital. Jadi strategi yang dilakukan konsumen sudah memiliki banyak opsi selain mengunjungi lokasi proyek, dan kemudian beralih ke saluran digital seperti itu. Ya, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.